Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau setup environment development ya di Windows ya, terkhusus untuk PHP, JavaScript atau Node.js. Kemudian ya kayaknya itu aja sih. Jadi apa aja sih yang perlu kita install ya? Seperti biasa sih kalau di Windows tentunya kalau kita butuh PHP biasanya ya pakai SAM ya. Jadi ini paling gampang caranya ya. Atau bisa pakai Laragon karena ya nanti saya gunakan untuk uh, Laravel ya. Jadi bebas mau pakai yang mana juga. Oke, di sini SAM atau SAM for Windows kita download ya. Oke, kita download dan kita tunggu. Kemudian kita juga akan download Node.js ya. Jadi kita download Node.js sekalian. Oke, di sini ada Node.js, kita klik. Oke, mungkin kita akan ambil LTS saja ya. Jadi kita install yang LTS. Oke, lalu untuk development itu ya tentu aja kita nggak butuh ini aja, tapi butuh Git, butuh Composer untuk PHP-nya ya, untuk package manager PHP-nya. Oke, kita cari Git. Nah, Git SCM. Oke, kita download for Windows 62. Oke, kita download Git-nya ya. Oke, setelah ini kita masuk ke get Composer. Oke, kita ambil Composer untuk mengatur dependensi di PHP-nya ya, atau dependensi PHP. Oke, kita download Composernya, Windows Installer, Composer Setup ini yang kita download. Oke, nanti install Composernya setelah PHP ya. Sekarang kita install yang udah selesai dulu, Node-nya. Oke, Node-nya kita install, ya enaknya di Windows ya, tinggal klik kayak gini aja ya. Oke, kita install dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, yang nggak berhubungan dengan PHP kita install dulu. Oke, PHP-nya juga selesai. Kita akan install setelah ini ya. Jadi kita tunggu Node.js-nya selesai terinstall karena nanti ya kebutuhannya Node.js ya untuk satu compile front-end ya, karena nanti walaupun pakai Laravel ya, front-end-nya mungkin pakai Vue.js atau React. Oke, kemudian kita install SAM juga ya. Jadi di sini kita install SAM. Oke, SAM ini paket lengkap ya. Jadi nanti untuk kayak DB manajemennya itu udah ada ya. Oke. Oke, kita yes saja ya. Nanti user access controlnya kita disable bisa. Oke, ini kita tinggal install aja. Kita tunggu. Nah, sekarang mungkin sambil nunggu kita coba install yang lainnya dulu ya. Oke, Git juga sekalian ya. Karena Git nggak ada hubungannya dengan PHP-nya ya. Nanti kalau Composer setelah si SAM-nya terinstall. Kita next aja ya. Finish untuk SAM-nya ya. Jadi kita sudah selesai install SAM-nya. Kita start. Oke,
Kita coba ya untuk database MySQL harusnya bisa kita akses localhost phpMyAdmin ini ya. Oops. Oke, seperti ini harusnya bisa. Nah, ini database kita ya, atau database MySQL yang sudah kita punya. Oke, sudah bisa jalan dan sebetulnya saya sudah install Table Plus untuk database manajemennya atau administratornya ya. Di sini saya akan bikin koneksi baru dengan nama MySQL. Namanya MySQL lokal ya. Seperti ini, hostnya 127.0.1, portnya ya 3306, usernya root tanpa password ya. Oke, kita tes. Connection is okay. Kita simpan. Dan sekarang kita bisa connect ya untuk ke MySQL lokal ini. Oke, sudah berhasil ya untuk connect. Dan di sini kita bisa lihat database-nya, kita belum punya database yang baru ya. Jadi ini bawaannya si MySQL ketika baru install. Nah, ini untuk install MySQL lokalnya. Untuk koneksi MySQL lokal ya. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup ya untuk ininya. Teams, views, increase font. Oke. Jadi banyak yang bisa kita mungkin increase font ya. Font maksudnya. Increase font size. Cuman nggak kelihatan di sini ya. Jadi mungkin dia ada di table-tablenya itu. Ada MySQL, kita open. Oke, mungkin terlalu kecil ya ini ya. Oke, seperti ini. Jadi ada perbedaannya dengan di versi macOS-nya. Kalau di Windows ini nggak bisa digedein untuk yang font di sidebar dan ininya. Jadi font yang sebelah sini nggak bisa digedein juga. Dan paddingnya juga nggak bisa diatur sih yang ada di sini. Oke, kita biarin aja ya, cukup lah. Oke, sekarang kita lanjut yang lainnya. Tadi Git sudah kita install ya, jadi kita coba di terminal apakah bisa jalanin Git ya. Git. Oke, ternyata sudah terinstall. Oke, Gitnya sudah sukses. Sekarang untuk komposernya ya. Komposer ini kita perlu untuk menentukan path-nya si PHP ya. Jadi di sini sum PHP PHPXC. Ini kalau sudah betul ya kita next aja sih. Yes. Oke. Install. Terminal ya, kita buka terminal lagi. Oke, komposernya masih menginstal. Oke. Finish, kita cek komposer. Oke, nggak bisa ya. Komposer. Atau kita coba. Karena tadi sepertinya belum terinstall, tapi kita sudah buka terminalnya. Komposer seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa komposernya. Kalau Git, oke, Git nggak ada warna hijau-hijaunya juga ya di sini. Oke, komposernya sudah selesai. Lalu tentu aja kita butuh yang namanya text editor ya. Text editor gratis dan pilihan sejuta umat, tentu aja Visual Studio Code ya. VS Code. Nah, di sini kita install VS Code. Jadi di sini saya akan install VS Code-nya aja. Kalau untuk yang lainnya nanti ya. Jadi untuk ekstensi dan lain-lainnya itu menyusul aja. Oke, di sini kita install, kita download dulu VS Code-nya. Jadi kita tunggu sampai selesai. Setelah itu apalagi yang dibutuhin? Komposer, Git sudah, kemudian mungkin alternatif Windows Terminal ya. Dulu namanya apa ya? Coklat atau apa ya?
Windows Terminal Alternatif. Apa dulu ya namanya? Kita coba cek dulu di sini. FireCMD. Wow. FireCMD mahal juga. $29. Nah ini ada Fluent Terminal ya, no scroll bar, modern design, Tmax, ada Tmax ini juga. Foxtron banyak sekali sih. Mungkin kita skip dulu ya untuk yang ini. Boleh sih. Dulu saya pakai CMD ini sih. Not portable as. Iya, saya dulu pakai si CMD. Nah, ini banyak sekali ternyata alternatifnya ya. Oke, mungkin di sini kita skip dulu untuk bagian ini ya. Kita install dulu Visual Studio Code-nya. Kita open seperti ini. Accept license agreement. Kita next aja. Add to pet. Oke. Oke, kita tunggu. Saya jadi penasaran dengan FireCMD ini. Tapi desainnya kok kuno banget ya FireCMD ini. Nah, Fluent Terminal ini bagus. Modern gitu ya desainnya. Tapi kok nggak ada scroll barnya. Aneh. Aneh juga ya nggak ada scroll bar. Microsoft Terminal, Windows Terminal ya. Oke, launch Visual Studio Code dan ini sudah selesai ya. Jadi kita sebenarnya di sini kita sudah siap untuk ngoding. Oke, kita gunakan dark. Next session. Oke, di sini saya nggak akan pakai sync ya, karena di sini pakai Windows. Oh ini. Side by side editing, track your code with Git, Markdown ya. Jadi di sini sudah selesai untuk instalasi Visual Studio Code-nya. Oke. Explorer dan lain-lainnya ini ya. Oke, kita sudah punya seperti ini tampilannya ya. Jadi mungkin di sini biasanya saya akan hilangkan Explorer-nya ini. Sorry. Apa nih ya? Head activity bar. Jadi kita nggak pakai activity bar ini ya. Kemudian di sini status bar juga biasanya saya nggak pakai hide status bar. Oke, mungkin ini udah cukup sih ya. Jadi ini awal aja untuk setting VS Code-nya. Jadi saya sudah punya SAM atau PHP yang terinstall, kemudian Node.js ya tentunya. Terminal, saya buka terminal di sini. Oke, di sini kita coba Node. Oke. Node.js versi 16 npm min-v. npm min version ya. Oke. npm should be run outside of the Node.js REPL.
sorry, Ctrl D to exit. npm main version ya, seperti ini. Oke, versi npm-nya 855. Oke, ini aja untuk setting-setting awal untuk environment development ya. Jadi untuk terminal kita gunakan terminal bawaan dari Windows dulu. Oke, segitu aja settingnya. Jadi gampang banget ya untuk setting environment di Windows untuk PHP dan Node.js ya. Jadi kita baru itu aja yang dibutuhin ya. Atau saya lebih tepatnya butuh itu aja dulu. Oke, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.